Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian, untuk panitia. Panitia kita tidak banyak, 18 orang. Saya pikir tadi bisa hadir minimal 50%, tapi masih juga tidak bisa hadir. Ya, tetapi kita yang 5 orang ini mewakili lah dari 18 orang untuk persiapan yang tanggal pastinya tanggal 22 Juni, sekitar 2 minggu lagi. Itu persiapannya. Nah, cuman kita tadi pikir Bu Ana langsung naik ke atas bisa memberikan arahan, tapi ya udah, karena beliau juga belanja perlengkapan kita dan kebutuhan kita. Mari kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kau telah membimbing kami di sekretariat LP3K Kota Pontianak di Puspas ini. Berkatilah kami, agar kami dapat membicarakan rapat kerja daerah kami tahun 2024 dengan semangat cita kasih Kristus. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir dan juga yang mungkin masih di dalam perjalanan, agar segera tiba untuk dapat bergabung dengan kami, mempersiapkan ini dengan baik dan matang seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kemarin kami bersama ya, saya, Bu Ella, Bu Elis, lalu ada Bu Yuni dan Bu Lina ya. Itu sudah membuat anggaran. Jadi anggarannya totalnya 130. Tetapi itu kan 130 itu Bu Emiliana itu kan belum cek kita semua anggaran itu. Anggaran-anggaran itu besarnya nanti itu ke apresiasi dan bantuan kepada paroki-paroki. Mengapa? Karena kita kan tahun ini tidak kemana-mana. Dan kepengurusan kita akan berakhir bulan Agustus. Setelah itu pemilihan baru, sebaiknya memang harus ada yang namanya reward apresiasi kepada peserta Pesparani dari Kota Pontianak. Itu ada 4 grup ya, kategori, dan 1 untuk cerdas cermat. Mengapa itu penting? Sebagai penyemangat untuk mereka tetap berlatih. Karena apa? Menghadapi Pesparani tingkat provinsi nanti ya tahun 2025, itu kan kita butuh persiapan yang masak. Artinya apa? Entah ke Pesparani itu misalnya di Sanggau, di Landak, dimanapun, ya tetap kita harus memiliki tim yang konsisten. Artinya kita tidak lagi audisi terus, akhirnya ya kan, lalu membuang waktu dan tenaga kita dan biaya bahkan itu besar. Artinya tim itu dipertahankan bukan tujuannya apa? Kita belajar dari Manado, belajar dari Ambon, belajar dari Nusa Tenggara, itu tim Pesparani sudah ada solid. Jadi mereka paling menggantikan jika memang ada yang mengundurkan diri atau meninggal atau sudah tidak punya waktu untuk itu gitu. Nah, audisi itu dilakukan hanya untuk menambah itu, tidak untuk mencari tim baru lagi. Repot kan? Karena apa? Ya sebenarnya untuk penyanyi bisa ditambah, mau 40, 50 enggak masalah. Tetapi nanti yang terbaik dari itu dan juga itulah yang akan ditampilkan, dan itu urusan internal dari pelatih dan ini ya itu. Jadi terima kasih untuk paduan suara untuk yang pria dewasa, perempuan dewasa ya, Bu Elis ya. Itu sudah ya, artinya itu sudah baik. Kalau OMK remaja nih memang itu yang sering akan audisi karena mereka tuh usianya dari anak, remaja dan itu ya. Tapi anak bisa masuk ke remaja, remaja bisa masuk ke OMK. Ya kan? OMK bisa masuk ke wanita. Sebenarnya itu jenjang karirnya ya. Karena untuk menyanyikan musik liturgi ini sebenarnya memang kalau timnya itu beda-beda terus, kapan bisa terjadi yang namanya chemistry kan? Sedangkan untuk menyatukan itu ya butuh proses. Ya. Proses perasaan dan sebagainya. Nah itu, kemudian untuk CCR, cerdas cermat remaja, sepertinya Santo Petrus itu sudah punya konsen ke situ. Dia mempersiapkan tim-tim. Beberapa waktu saya ketemu Bu Kantarina Bonden ketika dia ke kantor, Bu adakanlah kegiatan di sana. Nggak apa-apa Bu, misalnya CCR tingkat remaja di antar kelas gitu kan. Begitu juga di paroki-paroki ya Bu, kan nggak salah CCA itu dimenangkan GB ya. Nah itu boleh diadakan Bu, ya kan pada bulan September nanti itu, ya kan, yang kan CCA kan gembala baik Bu, akhirnya kemarin menang kan, GB kan, CCA cerdas cermat anak.
GB kan, GB kan? Ya GB Sungai Raya Dalam lah pokoknya. Nah, untuk cerdas cermat itu kita sudah siap untuk jadi wasit dan juga soal-soalnya udah ada, ya kan? Cuman kalau untuk bel juga kita sudah punya. Jadi kalau ada paroki-paroki butuh itu, tinggal mengajukan peminjaman, ya kita pinjamkan beserta dengan ya timnya. Jadi mereka tidak perlu milih tim lagi gitu, Bah. Karena apa? Karena soalnya itu kan untuk CCA itu sebenarnya bukan soal yang dari luar, soalnya sudah ada dalam bentuk buku ya. Jadi mereka tinggal belajar itu, sehingga kalau dia soal dari luar pasti akan dapat 0 seperti yang terjadi di Stella Maris kemarin. Mereka bingung sekali kan. Yang lain kok bisa jawab? Dia tidak belajar hanya untuk mendapat sertifikat, ya tidak apa-apa sih. Cuman kan untuk ajang itu pun agak janganlah, artinya tetap mereka harus belajar, karena nanti kalau memang mau dapat panduan soalnya itu bisa menghubungi kita lah ya, panitia dari parokinya, Pak. Ya kan? Nah, jadi kita siap menjadi wasit, siap untuk bank soal dan sebagainya. Ya, itu kan artinya peran serta kita lah. Ya kan, dalam berpartisipasi meningkatkan CCA, CCR. Kalau Ambon saya dengar itu mereka tuh konsisten mengutus yang itu terus. Tujuannya supaya mereka tuh punya semangat tanding. Karena bertanding itu bukan untuk, betul orang bilang bertanding itu untuk berpartisipasi, tetapi setelah kalau gagal tuh orang baru ingat, aduh, ya kan, baru ngapa enggak disiapkan dengan matang. Kemudian untuk bertutur kitab suci, itu penting juga. Makanya dalam rapat kerja daerah nanti itu akan kita jelaskan ke 8 itu. Karena bertutur kitab suci ini yang menang kemarin dari Sumatera Utara itu kan kawan saya binanya, seorang penyuluh bina. Dan dia membantu, kemudian ada pastor yang dengan concern, sehingga dia mampu menceritakan kitab suci dengan baik. Kemudian Mazmur, Mazmur tingkat anak, kasihlah jam terbang kepada mereka itu untuk bermazmur di gereja, ya kan? Jangan hanya orang-orang itu, ya kan? Supaya jam terbang mereka itu, terkadang kan kita tuh pikir anak-anak tidak punya suara merdu, padahal punya, ya kan? Anak, remaja, kemudian OMK dan dewasa. Nah itu. Baik, kita kembali ke rapat kerja kita ini. Kita tergantung dana dari LP3K. Nanti kita tanya ke Bu Ana berapa dana yang diberikan untuk diolah kepada bendahara. Nanti langsung dari Bu Ana ke bendahara ya, dana itu. Nah, sesuai dengan itu tadi, untuk dana apresiasi itu Bu, itu masih kita kasih tanda tanya lah, bintang lah bahasa itu. Karena kita tidak bisa menjamin angkanya segitu. Gitu juga dengan untuk pembinaan di paroki-paroki. Ada masukan yang baik dari Bu Rameyan tadi itu, bahwa nanti itu pengurus kecamatan yang ya, jadi sehingga pengurus kecamatan itu bisa memberikan pengawasan lah kepada itu. Tapi saya sebenarnya kalau menurut saya nanti kita bahas di rapat kerja itu, sebenarnya ya kita kasih saja lah paroki itu ya, kalau memang mau dibagi 5 juta ya 5 juta kan begitu. Mengapa? Ya memang sih sepertinya adil ya, tetapi ya bagi saya itu peran serta dari pemerintah lah untuk membantu musik liturgi ya. Entah itu nanti betul misalnya nanti itu dikelola oleh paroki, silakan ya kan, atau langsung untuk dihandle untuk pemberian hadiah-hadiah kalau ada kegiatan. Bu Ana sih maunya begitu. Jadi paroki adakan kegiatan, ada dana 5 juta yang akan digelontorkan. Lebih untuk pembelian piala dan uang pembinaan. Ya cukup lah 5 juta kan enggak mesti. Yang lain boleh sponsor-sponsor lain kan begitu. Nah itu akan dijadikan event tahunan kan gitu. Ya kalau bisa. Nah kemudian untuk dana-dana lain saya pikir enggak bisa lagi disuitkan lah ya. Nanti tinggal disampaikan ke Bu Ana. Untuk dana-dana yang memang udah ya seperti kita ya wajar kita datang di sini. Saya selalu katakan ya tidak mungkin, kita akan berhemat lah. Kalau memang ada ibu-ibu ya terima kasih Bu Elis, ada beras kan, lalu nanti
sayur yang kita beli, daripada kita makan di luar itu kan udah sangat menghemat begitu ya. Dan rasanya juga kan ini kita kan kerja sosial juga, tetapi juga harus juga konsumsi kita pikirkan kan begitu. Nah, karena apa? Karena konsumsi itu sesuatu yang penting juga untuk kita kerja kan. Karena mau ndak mau, kalau ndak ada konsumsi ini kan sulit. Ya kan? Karena apa? Pas jangan sampai kita mah kan begitu. Itu yang kita jaga gitu. Walaupun rapat 2 jam, 3 jam ya kan. Kalau ada konsumsi itu kan membuat kita menjadi segar. Makanya Bu Lina udah saya suruh ajukan setiap rapat tuh 200. Nah, untuk rapat hari Minggu, Bu Lina tuh menawarkan kita rapat di rumahnya jam 4:30. Hari Minggu ini kan? Ya, di rumahnya sekaligus dia ada acara. Dia belanja tadi. Nah, dia udah belanja. Jadi itu puji Tuhan, tepatnya begitu. Dia sangat suka kalau kita bisa hadir di sana. Karena kan kita bisa membicarakan lebih detail gitu. Dan juga mengetahui rumahnya di mana lah, kan itu jalan-jalan. Nah, itu 4:30 lah ya. 4:30 sampai, kita tidak lama, 4:30 sampai 5:30 udah selesai gitu. 1 jam ya. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk acara itu nanti silakan saya serahkan ke acara, karena memang acara itu sangat vital dan penting. Untuk itu saya serahkan kepada seksi acara Bu Ramean dan Bu Yuni.